guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Hari ini kita akan menceritakan mengenai kisah di balik hantu Sadako. Pasti di antara kalian tahu kan hantu Sadako yang terkenal di Jepang, hingga di Indonesia juga Sadako tuh terkenal. Banyak orang tuh menyamakan Sadako tuh dengan kuntilanaknya Indonesia. Menurut kalian sama gak sih? Menurut aku sih ya mirip-mirip gitu lah. Cuman kalau aku merasanya kalau hantu Jepang tuh jauh lebih merinding. Sebelum kita masuk ke dalam kisah nyata dari hantu Sadako ini dan background dari Sadako ini sebenarnya, aku mau kasih tahu kalian tentang sebenarnya isu-isu yang berkembang di berbagai kalangan, atau baik di Jepang atau di Indonesia. Sebenarnya mereka itu menceritakan Sadako seperti apa. Kematian Sadako itu berasal dari sumur tua. Banyak orang-orang yang tinggal di sekitar sumur tersebut melihat Sadako tuh berdiri di tepi sumur kering atau sedang merangkak keluar dari sumur. Makanya banyak orang yang menganggap bahwa Sadako itu adalah hantu yang keluar dari sumur. Kutukan Sadako yang sangat kuat dan ia terus menyimpan dendam kepada siapapun yang ia temui di sekitar sumur tempat dia bunuh diri itu. Nah, begitu juga itu juga cerita yang ditampilkan oleh film-film gimana hantu Sadako itu mengutuk orang melalui video. Tapi ceritanya hampir sama dengan itu, yang dia bunuh diri terus masuk atau terjun ke sumur. Seperti itulah legenda-legenda hantu Sadako yang kita ketahui selama ini. Tetapi ternyata ada cerita nyata atau cerita asli di balik hantu Sadako. Hantu Sadako itu ternyata merupakan cerita nyata. Awalnya aku pikir dulu saat aku nonton ini adalah cerita fiksi, cerita yang gak nyata. Tapi ternyata hantu Sadako itu beneran nyata dan ada orangnya. Nama asli dari hantu Sadako ini bernama Sadako Sasaki. Dia lahir pada 7 Januari 1943 dan ia meninggal pada 25 Oktober 1955. Nah, Sadako Sasaki ini sebenarnya merupakan seorang gadis biasa yang berasal dari negara Jepang. Dia itu tinggalnya dekat dengan jembatan Misasa yang terletak di kota Hiroshima, Jepang. Nah, mirisnya pada saat Sadako Sasaki itu berumur 2 tahun, tepatnya pada 6 Agustus 1945, nah, Sadako Sasaki ini menjadi korban peperangan antara Amerika dan Jepang. Ia terkena dampak radiasi pasca pemboman atom tersebut. Pada saat ledakan itu, Sadako Sasaki sedang berada di dalam rumah, sekitar 1 mil dari titik ledakan bom atom tersebut. Nah, Sadako Sasaki ini dia itu terkenal merupakan gadis yang ceria, yang aktif, yang bener-bener kayak nggak bisa diem gitu. Bahkan orang tuanya itu sering banget kayak, udah Sadako diem, duduk manis-manis bersama, diem, jangan lari-larian terus, karena dia tuh suka banget lari-larian. Sampai dia tuh bener-bener semenikmati itu lari-larian, hingga akhirnya tuh dia ikut tim lari estafet yang ada di sekolahnya. Dia merupakan gadis yang riang, ceria, pokoknya aktif banget. Hingga suatu saat dia tuh gak kasih tau ke siapa-siapa. Dia tuh tipe orang yang kalau sakit dia pendem aja sendiri. Dia tuh merasa pusing banget ketika dia berlari. Saat itu juga ia jatuh pingsan di depan guru sekolahnya. Lalu otomatis guru sekolahnya langsung menelpon ke orang tuanya bahwa Sadako Sasaki itu saat lari dia pingsan. Nah, pada November 1954 mulai timbul tuh kayak bintik-bintik seperti cacar itu pada lehernya dia dan bagian belakang telinganya si Sadako Sasaki ini. Dan pada 1955 bintik-bintik ini berubah menjadi berwarna keunguan dan membesar di kakinya. Lalu pada 21 Februari 1955, Sadako Sasaki mulai masuk rumah sakit dan sedihnya lagi dia itu divonis leukemia oleh dokter. Dan dokter mengatakan bahwa masa hidupnya dia paling cuma sampai 1 tahun aja. Karena penyakit dari Sadako Sasaki ini dianggap sebagai penyakit yang berupa bom atom yang akan meledak suatu saat gitu. Lalu pada 3 Agustus 1955, Sadako Sasaki itu punya teman baik. Teman baiknya dia bernama Chisuko Hamamoto. Jadi dia itu datang ngejenguk si Sadako, tapi dia itu bawa kertas origami yang berwarna emas yang berbentuk hewan bangau. Awalnya Sadako bingung, itu ngapain sih dia bawa kertas kayak gitu dan bentuknya hewan bangau, itu buat apa? Tapi akhirnya Chisuko ini menjelaskan kisah di balik origami yang berbentuk hewan bangau tersebut. Nah, menurut kisah klasik Jepang, orang Jepang dahulu mengatakan bahwa dengan membuat 1000 origami hewan bangau kertas, maka permintaannya apa yang diinginkan dapat dikabulkan. Sehingga Sadako Sasaki
Sasaki setelah mendengar itu membuat origami bangau sendiri dengan target 1000 kertas hewan bangau. Sadako tuh seneng banget pas tahu hal itu. Dia bener-bener kayak rajin banget bikin origami itu sampai terkumpul 1000 origami, supaya dia tuh pingin meminta permintaan mungkin supaya dia itu cepat sembuh, supaya dia terbebas dari sakit yang dia derita tersebut. Dia itu memohon kesembuhan untuk dirinya sendiri. Untaian origami bangau itu biasa digantung di atas tempat tidurnya dengan seutas benang. Meskipun Sadako Sasaki itu mempunyai banyak waktu luang sewaktu di rumah sakit untuk membuat origami bangau tersebut, Sadako tuh kehabisan kertas untuk membuatnya. Akhirnya tuh dia pakai kertas kayak kertas buat obat. Di tempat obat yang terbuat dari kertas tuh dia pakai untuk membuat origami, dan akhirnya dia buat hewan bangau tersebut. Kadang juga di rumah sakit bahkan dia tuh mintain kertas bungkusan yang kayak bingkisan buat pasien gitu, kertasnya tuh dia ambil buat bikin origami tersebut. Gimana saat itu tuh dia benar-benar bersemangat banget karena dia yakin dengan origami tersebut kalau dia kumpulin 1000, permintaannya dia akan kesembuhannya dia itu akan terwujud. Dan teman baiknya dia itu selalu membawakan kertas origami yang baru dan baru. Setelah dia pulang sekolah, dia selalu datang untuk bawain kertas origami yang baru kepada Sadako tersebut. Tetapi sayangnya keinginan melipat 1000 bangau itu tidak tercapai. Sadako hanya mampu mencapai 644 buah origami yang berbentuk hewan bangau tersebut. Karena tiba-tiba kondisi Sadako itu menurun drastis banget. Bahkan ibunya tuh udah bikinin kayak kimono berbentuk bunga sakura untuk dia pakai sebelum ajalnya menjemput. Jadi tuh ibunya atau keluarganya tuh benar-benar udah pasrah karena tiba-tiba kondisi Sadako Sasaki ini menurun drastis banget. Terus suatu saat Sadako tuh kondisinya mulai membaik dan dia itu diizinkan untuk pulang ke rumah selama beberapa hari. Nah, saat di rumah itu Sadako dia bertemu seorang teman, anaknya itu anak laki-laki yang bernama Kenji. Nah, Kenji itu merupakan anak yatim yang juga menderita leukemia seperti Sadako Sasaki. Jadi dia merasakan bahwa Kenji itu sama banget sama dia. Tapi bedanya Kenji itu udah stadium lanjut. Jadi kondisi Kenji itu lebih parah daripada Sadako Sasaki. Karena Kenji ini sudah terkena dampak radiasi sejak ia ada dalam kandungan ibunya. Wow, kasihan banget gak sih? Nah, Sadako ini tiba-tiba ingat dengan bangau emas yang diberikan oleh temannya itu. Nah, dia menceritakan ke Kenji tentang bangau emas itu supaya Kenji tuh kayak lebih semangat hidup dan meyakinkan dirinya kalau Kenji itu pasti bisa sembuh. Tetapi Kenji ini kayak nggak percaya akan hal itu karena dia itu ibunya juga sudah meninggal karena radiasi tersebut, dan Kenji tahu kalau ajalnya itu akan menanti dia gak lama lagi. Dan bahkan dengan kejadian ibunya, dia tuh semakin mengerti tentang penyakitnya dia. Bahkan dia sudah belajar gimana cara membaca diagram darahnya dia. Dan dia tahu setelah melihat diagram darah itu kondisinya dia tuh udah gak memungkinkan. Dan lalu gak berapa lama mereka kembali ke rumah sakit, dan Kenji juga di rumah sakit. Dan Sadako melihat sendiri dengan mata kepalanya dia bahwa Kenji meninggal di depan matanya dia itu saat di rumah sakit. Dan saat itu Sadako benar-benar terpukul. Gak hanya dia kehilangan seorang teman aja, tetapi dia juga tahu bahwa ternyata ajalnya dia benar-benar akan menanti sebentar lagi. Karena seperti yang diketahui bahwa kondisi Sadako dan Kenji itu gak beda banget. Jadi kayak Sadako akan tahu ternyata sebentar lagi aku akan merasakan hal yang sama seperti Kenji. Lalu gak lama setelah itu, keluarga Sadako kayak memaksa Sadako untuk makan, minum secara teratur. Terus Sadako akhirnya meminta keluarganya untuk membuatkan dia teh hijau. Terus setelah dia minum teh hijaunya, dia kayak cuman bilang it's good, kayak ini enak gitu. Terus itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Sadako sebelum ia meninggal. Sadako meninggal pada 25 Oktober 1955. Genap di umurnya dia yang ke-12 tahun. Lalu teman-teman sebayanya dia, seperti teman dekatnya dia dan yang lain-lain itu, membuatkan kertas burung bangau tersebut sampai akhirnya jumlahnya itu genap 1000 burung bangau. Bahkan sepeninggalan Sadako, teman-temannya itu membuat dan menerbitkan suatu koleksi surat-surat untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk membangun sebuah monumen peringatan bagi Sadako dan semua anak yang meninggal akibat efek bom atom. Dan ini yang buat aku merinding banget karena pada 1958 akhirnya berhasil dibuat sebuah patung Sadako yang sedang memegang burung emas yang berada di Hiroshima Peace Memorial Park. Itu kayak
teman-temannya baik banget gak sih, kayak benar-benar mengenang Sadako dan untuk mengenang anak-anak yang meninggal karena bom atom atau radiasi yang terjadi. Nah, warga Jepang menyebut patung itu sebagai Genbakudom. Di bawah patungnya itu terdapat tulisan yang berbunyi, inilah jeritan kami, inilah doa kami, damailah di bumi. Hingga hal itu menjadikan Sadako sebagai simbol dari dampak perang nuklir yang terjadi. Untuk warga Jepang tuh benar-benar mengingat betapa bahayanya perang nuklir yang pernah terjadi itu kepada orang-orang atau anak-anak seperti Sadako. Nah, aku sendiri setelah mendengar kisah nyata dari Sadako ini, aku jadi berubah pemikiran gitu. Yang tadinya Sadako Sasaki adalah sosok hantu yang serem banget, yang benar-benar nakutin, yang keluar dari sumur karena dendamnya dia. Ternyata Sadako Sasaki itu nggak dianggap seperti itu oleh orang yang mengetahui cerita aslinya dia. Bahkan Sadako juga menjadi pahlawan untuk gadis-gadis di Jepang. Kisah hidupnya diceritakan di sekolah-sekolah Jepang saat memperingati pemboman Hiroshima. Sebagai dedikasi untuknya, penduduk Jepang juga merayakan 6 Agustus sebagai National Peace Day. Nggak sih, sejarah sosok hantu Sadako yang kayak orang selama ini berpikir kalau dia tuh serem banget, ternyata untuk orang yang mengetahuinya, dia itu malah sebagai pahlawan dan sebagai pengingat bahwa perang dengan menggunakan senjata nuklir itu sangat berbahaya. Nggak berbahaya hanya untuk kayak tentara yang mengalami perang atau segala macamnya, tapi juga berdampak untuk anak-anak yang ada di sekitarnya. Dan itulah kisah Sadako yang merupakan kisah nyata dari Sadako Sasaki. Gimana menurut kalian? Ternyata Sadako Sasaki itu nggak seserem yang kita pikirkan kan? Ternyata malahan dia adalah pahlawan bagi beberapa orang yang mengenal atau mengetahui mengenai cerita ini. Dan sekarang kalian udah tahu, kalian komen di bawah ini, menurut kalian cerita mana sih yang benar? Apakah benar dia itu ceritanya memang dia terjun ke sumur, atau cerita mengenai 1000 kertas origami burung bangau ini yang benar tentang Sadako Sasaki? Kalian juga boleh komen cerita apa lagi yang mau aku ungkap selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf kalau aku ada salah kata, salah pengucapan, dan salah hal lain-lainnya yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.